Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait ajma'in. Ila arwahil muassisin wal mu'amirin hadzal ma'had az-zayati wa wal ma'hadil qur'ani wa ma'hadil ma'ayat. Khususan ila ruhil marhum Haji Ahmad Mustafa. Ila arwahil khususan ila mu'allif hadzal kitab Abu Zakaria bin Syarbit an-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Kepada seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Az-Zadi yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Abdul Karim beserta keluarga dan juga Gus Aan yang saya muliakan. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya diberi tugas, diberi amanah oleh Gus Karim, disuruh membaca kitab. Kitabnya adalah Fiqhul Hikayah. Yang kedua yaitu kitab Fathul Karim fi Adabil Qur'anil Karim. Kalau Fathul Karim ini sama dengan kitab At-Tibyan ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an, cuma ringkes, jadi cocok untuk suasana Ramadan. Kalau At-Tibyan panjang sekali, Ramadan tidak cukup. Kemudian Fiqhul Hikayat ini adalah fikih tapi berupa cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang dikarang oleh Al-Ustaz Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani. Kita mulai dulu Fiqhul Hikayah. Nah, kalau ada salahnya mau dibetulkan oleh Gus Aan ya. Saya masih latihan ini, latihan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih marang wong mukmin lan wong kafir ing alam dunya belaka. Jadi Ar-Rahman ini adalah maha kasih sayang terhadap orang mukmin dan orang kafir di dunia saja. Jadi orang kafir pun dirahmati oleh Allah, tidak hanya orang Islam. Sebabnya kalau ada orang kafir soleh ya, kafir tapi misalnya jujur amanah, maka dagangannya laris, itu rahmatnya Allah. Kalau ada orang kafir misalnya dia mendapatkan jabatan tinggi, berarti dapat rahmatnya Allah. Kalau ada orang kafir kok bisa membeli rumah mewah, bagus, itu rahmatnya Allah. Makanya di sini waktu saya kecil ngaji itu Ar-Rahmani kang maha welas asih marang wong mukmin lan wong kafir ing dunya belaka. Ar-Rahimi kang maha welas asih marang wong mukmin ing akhirat. Ya. Ing akhirat belaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang beriman saja di akhirat. Sesoleh apapun orang kafir di dunia ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Ya, tetap. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah wajib, ibaratnya bukan wajib ya. Setiap kegiatan aktivitas kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya dengan Bismillah ini akan mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa ajdar. Jadi setiap perkara yang bagus yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus barokahnya.
Makanya setiap aktivitas kita mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun aktivitasnya duniawi, tapi diawali dengan basmalah, insya Allah jadi ukhrawi. Walaupun jalan-jalan ke Samiluas, andalannya santri ya. Favoritnya Samiluas. Kalau ke mana? Yang mall-mall yang besar-besar itu mikir-mikir arep tuku didelok si regone. Nah, kok sih karena delok duitnya dompetnya wah ora cukup. Jadi kalau jalan-jalan biasanya menyesuaikan budgetnya, anggarannya. Jadi walaupun kelihatannya jalan-jalan ke mall, tapi pakai bismillahirrahmanirrahim bisa jadi ukhrawi. Walaupun CFD, itu misalnya jalan-jalan, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim misal jadi ukhrawi. Jadi makanya penting bismillah itu disertakan dalam aktivitas kita semuanya. Bahkan di dalam tafsir Al-Munir itu dikatakan bahwasanya kalau orang membaca bismillahirrahmanirrahim berarti terhindar dari godaan setan dari 4 arah. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kan dalam Al-A'raf kan ada, yaitu tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam Al-Qur'an tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian kami akan benar-benar mendatangi manusia min baini aydihim dari depan. Wa min khalfin dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim dari samping kanan samping kiri. Maka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ada empat lafaz bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, maka terhindar dari 4 setan ini yang godaannya dari 4 arah. Kemudian dalam keterangan tafsirnya, setan tidak akan menggoda manusia dari arah atas dan arah bawah, karena arah atas biasa digunakan untuk berdoa, bawah biasa digunakan untuk sujud. Maka setan sulit untuk menembus manusia dengan godaan-godaannya dari 2 arah tersebut. Intinya bismillahirrahmanirrahim itu bagus sekali untuk diucapkan. Kalau dalam kitab Uqudulujain ada cerita tentang fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang suami munafik, istrinya itu dimarahi terus oleh suami tersebut. Kemudian setiap pulang istrinya menyediakan makanannya itu diambil, dibungkus, dibuang ke sumur. Jadi akhirnya suaminya bisa mencari alasan untuk marah. Ya. Di sarapan pun kok ora dicepake misalnya. Terus lu ning kono lu Mas ning gone pojokan kono ning gone tempat makan. Dicari loh kok ora enek genah ora enek kok malah jarine enek. Akhirnya nesu. Jadi sering berulang-ulang kali suami itu memarahi istri tersebut dengan berbagai macam alasan. Kemudian pada suatu saat kemudian ini makanan tersebut mau dibuang ke sumur, terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat. Malaikatnya itu langsung turun ke sumur, sebelum jatuh ke airnya itu langsung diambil oleh malaikat. Nah, malaikatnya manggo apa lari sprint apa piye. Jadi langsung diambil, langsung ke atas bisa alhamdulillah. Kemudian akhirnya orang munafik tadi menjadi masuk Islam. Itu fadilahnya membaca bismillah. Dalam kitab Uqudulujain atau kitab panas. Nah, kitab panas. Ya. Hot book ya. Hot book. Kita lanjutkan alhamdulillah utawi sekabiane puji. Ya. Walaupun sekabiyane iku ana hake tapi ora usah diwaca. Sekabiyane puji wae. Alhamdulillah sekabiyane puji iku lillahi kagungane Allah. Puji itu ada berapa? Ada 7 ya, 7 lebih. Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala hadis, puji hadis ala qadim, puji ono, puji anti, puji tahasuti. Puji rahayu. Ada enggak namanya puji rahayu? Nanti kan 7 lebih, 4 berarti tambah berapa itu enggak tahu. Ini sudah tahu semuanya ya. Puji qadim ala qadim, maksudnya qadim itu maha dahulu. Allah kan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah adalah awal. Maksudnya qadim ala qadim, jadi Allah memuji dirinya sendiri.
Seperti wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, itu contohnya. Dan puji qadim ala hadis, Allah memuji manusia, misalnya memuji Nabi Muhammad. Contohnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu contohnya itu. Kemudian puji hadis ala hadis, puji manusia kepada manusia. Masya Allah kok wis ganteng, hafal Quran misalnya. Ya, murah senyum misalnya. Murah senyum, ora sombong, wah nyenengi kabeh misalnya. Berarti itu namanya memuji. Kalau dipuji kayak gitu, awas hati-hati. Awas nanti tersanjung, terpleset. Nah, tersanjung, terpleset. Nanti sumuk bahaya. Kalau sumuk bahaya. Atau irungnya push up ya bahaya. Ya harus ini, harus apa? Ya, langsung ketika dipuji itu, ini membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan dalam hadis ahissu afwahal maddahina turab. Lemparkanlah mulutnya orang-orang yang memuji dengan pasir. Ya, itu dalam hadis. Maksudnya itu kita jangan mau tersanjung, akhirnya terpeleset dengan pujian. Kemudian terakhir puji hadis al-qadim. Ya, ini sudah biasa. Baca Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus itu termasuk puji hadis al-qadim. Alladzi syara'a kang wis nyariatake sapa alladzi lana marang kita minad dini saking agama. Ma ing barang tastaqimu kang dadi jejeg alihi ing atase ma apa hayatuna penguripane kita. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan syariat kepada kami, telah memberikan agama kepada kami, yang mana agama itu bisa meneguhkan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita bisa teguh karena apa? Karena adanya agama. Jadi ma'ing barang tastaqimu kang dadi jejeg, istiqomah jejeg. Kan asalnya dari koma. Koma itu apa? Berdiri, jejeg orang. Ya. Kalau tidak berdiri kan lemes namanya. Namanya duduk. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Jadi jejeg alih ngatasé ma apa hayatuna. Jadi dengan agama itu bisa kehidupan kita bisa tegak. Tanpa agama kehidupan kita akan hancur. Wa nasyhadu lan nyekseni sapa kita an sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illallahu kejaba Gusti Allah. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kata-kata la ilaha illallah ini kelihatannya sepele tapi sebetulnya bernilai sangat tinggi sekali. Makanya kata kalimat la ilaha illallah itu dalam hadis afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang saya ucapkan kata Rasulullah dan nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu disebut kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, bukan kalam tauhid. Kenapa kok kata la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid padahal sudah kalam loh, sudah jumlah mufidah. Nah, sudah jumlah mufidah. Al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sudah mengandung 3 unsur, al-lafzu, al-murakkabu, al-mufid bil wad'i. Sudah mengandung 4-4-nya. Tetapi kenapa kok la ilaha illallah dikatakan sebagai kalimat, bukan kalam, bukan jumlah? Karena memang banyak orang yang mengucapkan kata la ilaha illallah tapi tidak sampai ke hati. Ya. Karena tidak sepenuh hati, karena akhirnya tidak menjadi jumlah mufidah yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi maksiat. Berarti kan masih kalimat, belum sempurna kalamnya untuk dirinya. Makanya dikatakan kalimat tauhid bukan kalam tauhid. Dan kata ini mengandung makna yang sangat besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, yang tidak memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Banyak sekali. 100 lebih ibaratnya. Kalimat la ilaha illallah ini maknanya luas. Makanya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah ini maka akan terhapus berapa ribu dosa. Satu kata saja berapa ribu dosa. Karena mengandung nilai yang sangat tinggi sekali.
Ibaratnya kalau Al-Qur'an itu kulhu, nah kulhunya. Ya. Kalau kalimat thayyibah yang paling tinggi adalah kalimat tauhidnya. Ya, kalau kulhu saja 3 kali sama dengan khatam Al-Qur'an nilainya. Suratul Ikhlas ta'dilu sulusal Qur'an. Kalau suratul Kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Ya, jadi ada dalam fadilah-fadilahnya semacam itu. Kalau Al-Kafirun itu 1/4 Al-Qur'an, kalau kulhu 1/3 Al-Qur'an. Wahdahu halis suwiji Allah la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu kadewe Allah. Al-Hakimu zat ingkang maha wicaksana, Al-Alimu tur zat ingkang mirsani. Bima salihi ibadihi kelawan pira-pira kemaslahatanipun, kelawan pira-pira kemaslahatan atau kebaikan, kemaslahatan bima salihi ibadi kelawan pira-pira kemaslahatan pira-pira kaulanipun Gusti Allah. Jadi kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yang mana Allah itu tidak disekutukan oleh apapun, oleh satupun. Allah adalah maha bijaksana, maha mengetahui terhadap kemaslahatan hambanya. Ini mesti dalam tafsir itu ada kata-kata bima salihi ibadi. Sebabnya apa? Sebabnya Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kemaslahatan hambanya. Jajal santri Az-Zayadi ini pengen enggak hari ini memiliki uang 100 juta? Pengen? Pengen. Pengen memiliki uang 1 miliar? Pengen? Pengen punya mobil Fortuner? Ya, kalau ingin terus Allah mengijabahi, bisa, Allah itu gampang. Dikasih gampang. Tapi Allah memberikan itu sesuai dengan kemaslahatan hambanya. Ya, santri dikasih duit 100 juta, wes langsung pesta pora. Ya, tuku kerupuk, ya, langsung sak pondok dikasih kabeh. Ya. Makanya Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kemaslahatan hambanya. Makanya wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah itu yaqbidu, menggenggam, wa yabsutu, membeberkan. Jadi menggenggam atau membeberkan, memberikan. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, makanya kalau kita minta kok belum dikasih, oh belum jatahnya, belum takdirnya. Kemaslahatan untuk saya mungkin belum bisa. Terus wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nashhadu lan yaksane sapa kita anna sayyidana sak temene tuan kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulanipun Gusti Allah. Wa rasuluhu lan utusanipun Gusti Allah. Kami bersaksi sesungguhnya tuan kita yaitu Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Kelihatannya kata-kata abduhu wa rasul ini sepele, tapi ternyata juga penting. Karena untuk membedakan akidah kita dengan akidahnya mereka. Akidahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan akidahnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah Islam. Ghairil maghdubi adalah Yahudi. Waladdallin adalah Nasrani. Supaya kita berbeda. Sebabnya apa? Kalau mereka waqalatin nasarul masih ibnullah. Al-Masih adalah anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Kalau kita wa qalal muslimun anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang Islam mengatakan Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Ini penting, abduhu wa rasuluh. Makanya setinggi langit kita memuji Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Kan kita memuji anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kan ini sundul langit, pujiannya luar biasa. Seakan-akan Nabi Muhammad adalah Tuhan, gitu toh. Seakan-akan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Sudah yang mengobati segala kesusahan, yang memberikan kebebasan dari segala permasalahan, yang membebaskan dari segala kesulitan. Nabi Muhammad kaya pangeran, kaya Gusti Allah. Tetapi kita tetap mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh.
tetap walaupun pujian sundul langit tidak masalah. Tapi yang penting keyakinan kita adalah abduhu wa rasul. Ini yang sering dikritik oleh Wahaboy. Ya. Wahaboy sering mengkritik kita, Maulid Al-Barzanji itu loh, Maulid Ad-Dibai, Al-Barzanji. Wah, terlalu berlebihan memuji Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Karena Nabi Muhammad ketika dipuji itu oleh seorang sahabat, Nabi Muhammad memberikan ini hadiah selendang. Senang Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak masalah. Alladzi khotama kang wis mungkasi sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan Nabi Muhammad kelawan alladzi arisalata ing risalah ing utusan. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup risalah, khotmur risalah. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, la nabiyya ba'dah. Semenjak zaman dahulu sudah ada yang mengaku jadi nabi. Di antaranya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Di Indonesia juga ada yang mendapatkan katanya dapat wahyu. Siapa contohnya? Lia Eden, ya, Lia Eden. Atau terus ada lagi Musaddiq. Musaddiq itu padahal ini olahragawan terus ngaku-ngaku mendapatkan wahyu. Ya. Mungkin mendapatkan wahyu tumurun, ya, batik Solo, ya, wahyu tumurun. Ya, itu banyak yang mengaku jadi nabi. Jadi tidak usah aneh, zaman Nabi Muhammad saja ada yang mengaku jadi nabi, apalagi sekarang. Jadi hati-hati. Ada yang mempunyai kerajaan di mana itu? Yang baru saja itu, yang lambinya, bajunya itu biru-biru itu. Siapa? Ya, Sunda Empire. Ya. Sunda Empire. Sunda Paradise. Sunda Paradise. Ya itu kan ngaku-ngaku mendapatkan risalah. Jadi hati-hati. Wa atamma bihin ni'mah wa akmala bihil millah wa atamma lan nyempurnaake sapa Allah bihi kelawan alladzi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad an ni'mata ing nikmat. Allah menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad. Wah, nikmatnya Nabi Muhammad sudah disempurnakan. Nabi Muhammad sampai berkata, ya Allah, ja'alta Isa ruhallah, engkau jadikan Isa ruhullah, wa ja'alta Musa kalimallah, engkau jadikan Nabi Musa kalimullah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, yang bisa video call dengan Allah. Kemudian wa ja'alta Ibrahim khalilallah, dan engkau menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah, kekasihnya Allah. Terus bagaimana saya? Kata Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, saya tidak menyebut namaku kecuali namamu aku sandingkan bersamaku. Kata Allah gitu. Aku tidak menyebut namaku kecuali namamu aku sandingkan bersamaku. Tapi ojo dienggo WA-an ya. Ojo dienggo status atau dienggo WA-an ya, bahaya ya. Ngaji pokoknya ngaji sih. Ya, yang orang kuat jandang pamit wae ora apa-apa. Ngaji sik pokoknya. Urung khatam, mulakno nek ora khatam-khatam kapan kawine? Mulakno ndang khatamke. Sudah banyak yang mencari loh, sudah banyak yang mengincar. Santri itu luaris manis. Jajal suwuni pirsa bunyai loh. Wah, mesti takok wonten setunggal mawon, ya, setunggal mawon mangsane. Ya. Ya, not for sale. Ini jadi especially for santri, khusus untuk santri ya dapatnya santri, eman-eman kalau santri tidak dapat santri, ya toh? Iya, makanya dapatnya santri saja. Ya. Yang penting wis pertemanan Facebook ngono wae lah. Wis ngerti IG-ne sing penting. Sesuk arep dicapri. Syaratnya siji khatam sih. Ya, khatam sih. Jadi ngaji Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Allah la uzkaru illa dzukirta ma'i. Kata Allah, saya tidak disebut kecuali namamu aku sebut bersamaku. Kata Allah. Maka ketika khotib naik mimbar, Nabi Muhammad namanya disebut bersama
Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan, ketika iqamah, ketika khutbah nikah, Nabi Muhammad disertakan namanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah nikmat yang disempurnakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Insyirah. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad sudah ditinggikan sebutannya namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akmala bihil millah, wa akmala lan nyempurnaake sapa Allah bihi kelawan alladzi al-millata ing agama. Jadi agamanya Nabi Muhammad sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah sempurna. Surat apa itu? Surat apa, Mbak? Al-Maidah ya. Ayat berapa? Ayat 300. Kaya Gus Nur Sugik. Ayat 300. Orang ayat 300 malah ngomong ayat 300. Jadi Allah sudah menyempurnakan agamanya Nabi Muhammad. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal rasulil amin alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal hummah wa lam yantaqil ila rafiqil a'la hatta bayyana ma anzalallahu min kitab. Wa nusalli lan maca shalawat sapa kita. Wa nusallimu lan aweh keselamatan sapa kita ala hadzal rasul. Mengucapkan selamat sapa kita ala hadzal rasul ing atase ikilah rasul. Kan kita kan mengucapkan selamat juga. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kan namanya wa nusallimu itu. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Khalilallah. Itu namanya mengucapkan salam. Setiap kita mengucapkan salam pada Nabi Muhammad, Allah itu mengutus malaikat masuk ke dalam kuburnya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad dibilangi oleh malaikat, Nabi Muhammad, umatmu mengucapkan salam kepadamu. Terus Nabi Muhammad langsung, Assalamu alayka. Siapa misalnya? Assalamu alayka ya Mas Andi, Assalamu alayka ya Mas Ahmad, Assalamu alayka ya Mas Abdul misalnya. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Kalau dijawab oleh Nabi Muhammad, berarti kita mendapatkan ucapan selamat dari Nabi Muhammad. Kalau dapat ucapan selamat, kira-kira selamat tidak kita? Makanya sering-sering ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau misalnya pas susah sekali, Assalamu alayka ya Rasulullah, qad hilati adrikni ya Rasulullah. Itu nanti akan terasa itu. Rasulullah akan menjawabnya, Assalamu alayka. Karena ma min abdin yusallimu aliyya illa wakkala qabri malaikatan lupa. Illa wakkala qabri malaikatan thumma arudus salam alaihi. Jadi tidak ada seorang orang Islam yang mengucapkan salam kepada kecuali Allah mengutus malaikat di kuburku, kemudian aku menjawab salam untuknya. Jadi makanya mengucapkan salam juga penting. Ala hadzal rasul ing atase ikilah rasul al amin kang den percaya, alladzi ballaghar risalah, alladzi ballagha kang nekaake sapa Kanjeng Nabi Muhammad arisalata ing risalah. Jadi Nabi Muhammad adalah rasulul amin, nabi yang dipercaya oleh orang Islam dan orang non muslim. Bukan hanya dipercaya oleh orang Islam, tapi dipercaya oleh orang non muslim. Kadang-kadang ada orang yang dipercaya orang Islam tok, tapi sama orang non muslim, walah ojo pilih kiai NU wae, ngono to. Pilih kiai NU wae, sing rasah kiai iku, bukan kiai ding ustad misalnya. Berarti hanya dipercaya oleh orang Islam tapi tidak percaya oleh orang non muslim. Kalau orang NU biasanya dipercaya oleh orang Islam dan orang non muslim. Kayak di Bali Gus Dur namanya, wah luar biasa. Islamnya Gus Dur, wah seneng, langsung diopeni. Ya, kalau Islamnya Nur Sugik, tidak diopeni. Ya, dari di Papua juga sama. Kalau Islamnya Gus Dur itu, wah benar-benar dihormati. Karena apa? Gus Dur dipercaya oleh musliman kana au kafiran. Jadi muslim ataupun kafir mempercayainya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad juga sama. Waktu mau hijrah, barang-barangnya itu dikembalikan. Orang kafir titip barang sama Nabi Muhammad. Ya kayak misalnya kita mau mudik misalnya, titip tetangganya, titip omah nggih, niki sampun kula kunci, oh nggih.
Nabi Muhammad dipercaya untuk dititipi macam-macam. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah, balik ke barang-barang sih, yo nggo namu. Maka Rasulul Amin, Rasul yang dipercaya. Kemudian wa addal amanah, lan nekani sapa Kanjeng Nabi Muhammad sapa allazi al amanata ing amanah. Wa nasoha lan ngarepake bagus sapa allazi sapa Kanjeng Nabi Muhammad al ummata ing umat. Jadi Nabi Muhammad menginginkan kebaikan umatnya. Nasihat itu kan memberikan nasihat itu kan supaya orang yang dinasihati itu jadi orang yang baik. Maka di sini wa nasoha maknanya kang ngarepake bagus supaya umatnya itu menjadi bagus. Karena bil mukminina raufur rahim atau azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Kanjeng Nabi Muhammad itu belum mau turun dari Isra dan Mi'raj sebelum permintaan beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad njaluk apa iki mumpung ana ning kene cedak. Ayo njaluk apa wae. Kanjeng Nabi Muhammad iki orang njaluk apa-apa. Ternyata mintanya cuma satu. Inni la ardo ahadan min ummati yadkhulunan nar. Masya Allah. Sesungguhnya saya tidak ridho seandainya satu umatku saja masuk dalam neraka. Kanjeng Nabi Muhammad wapi Masya Allah. Sampai kelingan terus awet dhewe. Mulakno nek kiai-kiai, pripun Pak yen niki kula niku zikirane napa? Sholawat wae sing akeh. Sebabnya sholat itu penting sekali. Guru saya juga sama. Habib Muhammad bin Syekhon bin Abu Bakar bin Yahya. Nah, itu beliau nasihatnya yang terkenal oleh alumni-alumninya mesti berbanyak sholawat. Berbanyak sholawat. Waktu saya sowan juga sama. Wis pokoknya nek bengi akeh-akeh sholawat. Mbah di Sofia Umar ya sama, memperbanyak sholawat. Jadi ternyata kok kenapa sholawat ya? Karena memang kita itu hutang budi pada Nabi Muhammad itu luar biasa, banyak sekali. Tidak bisa terukur, tidak bisa kita balas dengan kebaikan kita semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu menginginkan kebaikan kepada umatnya. Wa kasyafal hummata, wa kasyafalan ngilangake sapa allazi al hummata ing kesusahan. Ngilangake kesusahan termasuk syafaat. Nabi Muhammad disuruh milih syafaat atau separuh umatnya masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad pilih syafaat. Kenapa kau pilih syafaat? Kalau separuh umatnya masuk surga, saya tidak bisa masuk. Karena kalah dengan para sahabat, para tabiin, para ulama, ya tidak. Kita semuanya tidak akan masuk kategori separuh umat yang masuk dalam surga. Untungnya Nabi Muhammad memilih syafaat sehingga semua umat akan masuk surga, umatnya Nabi Muhammad yang percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad akan menghilangkan kesusahan kita. Walam yantakil lan ora pindah sapa Nabi Muhammad ila rafiqil a'la maring tingkatan kang luwih dhuwur. Tingkatan kang luhur hatta bayyana sehingga mertelakake sapa allazi ma ing barang. Angzala kang usunurun ake sapa Allah Gusti Allah min kitabin saking kitab. Wama ajmala min khitabin, wama ajmal aduhai, betapa indahnya min khitabin, aduhai betapa indahnya min khitabin, opoma ya, min khitabin saking khitab, saking percakapan. Wama ajmal ini sighot ta'ajub. Sighot ta'ajub itu ada di antaranya adalah ma'af'ala. Misalnya ma ajmala wajhuka ya akhi, aduhai betapa gantengnya wajahmu wahai saudaraku. Misalnya ma asmaha akhlakuka, aduhai betapa toleransinya akhlakmu. Itu berarti pakai sighot ta'ajub. Nek cara basa Jawane gawok-gawok suwiji. Nek gawok-gawok suwiji kan ora patek apa ya? Tidak akrab dengan kaum milenial. Gawok-gawok itu apa? Ya, ma'ajmala gawok-gawok suwiji min khitabin saking khitab niku apa jenenge ucapan. Maksudnya ini apa? Walam yantaqil ila rafiqil a'la, maksudnya Nabi Muhammad itu sebelum wafat sudah disempurnakan Al-Qur'annya.
sudah disampaikan semuanya kepada umatnya. Al-Quran sudah beres, sudah sempurna. Karena orang Arab kalau mau mengucapkan wafat itu intaqala ila rahmatillah, kan itu dah pindah ke rahmatnya Allah. Kalau orang Jawa, wong Jawa sampun katimbalan marang ngarsanipun Gusti Allah. Kalau orang Cina biasanya RIP, RIP apa? Ya, rest is peace. Rest in peace. Ya, ya. Istirahat dalam kedamaian. Ya, istirahat dalam kedamaian. Jadi, kalau orang Arab intaqala ila rafiqil a'la atau intaqala ila rahmatillah. Jadi pindah. Jadi sebelum Nabi Muhammad intaqala ila rahmatillah sudah sempurna. Al-Qur'an sudah disampaikan semuanya. Kita lanjutkan amma ba'd anapun sawise maca hamdalah, syahadat lan sholawat. Di setiap kitab itu mesti ada hamdalah, sholawat minimal. Kadang-kadang ditambah syahadat. Kita juga kalau khitobah, ceramah itu ada hamdalah dan sholawat. Bil barakah. Ya. Amma ba'd anapun sawise maca bismillah, hamdalah, syahadat lan sholawat, fa inna minna filatil qauli mongko sak temene saking tambahane pengucap nafilah itu tambahan. Kan ada ayatnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi nafilatan lak ay ziyadatan laka. Jadi tahajud itu adalah ziyadatan laka, tambahan untukmu, tambahan pahala. Kalau Nabi Muhammad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, masyaallah. Yang tahajud itu adalah fardun laka. Aja Nabi Muhammad itu tahajud fardu dulunya. Jadi sholat pertama kali yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad adalah sholatul lail. Nah, sholatul lail ini wajib bagi Nabi Muhammad dulunya, awalnya. Terus supaya tidak memberatkan umatnya, maka tahajud ini menjadi sunnah nafilatan, tapi sunnah muakkadah. Min nafilatil qauli saking tambahan pengucap an-nuqarrira nyento ngakuni sapa ingsun anna ilmal fiqhi satemene ilmu fikih kana usono apa ilmu fikih iku awfarul ulumil islamiyyati luwih sampurnane pira-pira ilmu al-islamiyyati kang bangsa Islam. Ilmu fikih adalah ilmu yang paling sempurna, ilmu keislaman yang paling sempurna. Apane hazzon bagiane, apane hazzon bagiane. Ilmu fikih itu ilmu yang paling sempurna. Wadzalika lan utawi iku mau li'annahu karena sak temene ilmu fikih iku al-qanunu, qanun atau undang-undang atau aturan alladzi yazinu rupane kang nimbang bihi kelawan allazi sapa al-muslimu wong Islam amalahu ing amale wong Islam ahalalun ana ta halal apa amal am haramun utawa haram apa amal. Jadi yang namanya ilmu fikih adalah ilmu yang untuk menjadi timbangan orang Islam. Timbangan orang Islam. Misalnya contohnya anjing itu halal atau haram, berarti namanya nimbang. Nimbang-nimbang itu namanya ilmu fikih. Cacing itu dibuat ngobati tipes itu halal atau haram. Kan ada di kampung-kampung itu ngobati tipes pakai cacing. Nah, kalau Habib Lutfi katanya tidak boleh. Karena termasuk hasyarat, menjijikan, walaupun sudah maklum di masyarakat bahwasanya cacing itu bisa mengobati tipes, tapi tidak boleh menurut Habib Lutfi, menurut informasi dari muridnya. Nah, maka Habib Lutfi kemudian memberikan solusi selain cacing yaitu namanya buah labu. Nah, ya labu, buah labu itu untuk mengobati tipes. Wadzalika li'annahu al-qanunu alladhi yazinu bihil muslim amalahu ahalalun am haramun as-sahihun am fasidun ana ta sahih ana ta sah am fasidun utawa rusak. Jadi sah ataukah rusak. Misalnya kita sholat kemudian sambil menelan ludah masuk ke tenggorokan sahih am fasid, puasanya itu rusak ataukah tidak, misalnya gitu. Ataupun misalnya kita
puasa, kemudian suntik vaksin COVID misalnya, itu kita termasuk batal ataukah tidak, itu namanya ilmu fikih. Wal muslimuna utawa wong Islam iku harisuna, lubo banget, ingin sekali ala ma'rifatil halali wal harami, ngatasé ngawruhi halal lan haram. Jadi harisun itu sangat ingin, azizun alaihim anitum, harisun sangat ingin. Dalam taklim wahirsin, sangat ingin, mempunyai tekad yang kuat. Jadi ala ma'rifatil halal wal haram, jadi mengetahui yang halal dan haram. Orang Islam itu banyak keinginannya ingin mengetahui halal dan haram. Jadi sering sekali tanya, misalnya Gus Karim sering ditanya, ini tentang ini apa? Sering sekali Gus Karim. Kalau orang sholat, misalnya suaminya itu sudah pikun, kemudian saya sholat di belakang suami, saya tahu suaminya itu salah 3 rakaat belum 4 rakaat. Terus bagaimana saya ini solusinya? Apakah sah ataukah tidak? Dibenake subhanallah orang krungu. Ya, di demo nganti tenanan ya orang krungu. Terus piye? Ya, itu namanya orang itu pengen mengetahui. Ya, pengen mengetahui. Itu namanya keinginan orang Islam mengetahui halal haram sangat tinggi sekali. Mungkin kalau disurvei masuk nominasi paling tinggi. Min tasarrufatihim, saking pira-pira tasarrufe wong-wong Islam. Aktivitasnya orang Islam, tasarrufat. Sawaun padha uga ma utahi barang yatasilu kang tinemu apa ma bi alaqatihim kelawan hubungane wong Islam billahi kelawan Gusti Allah, au bi ibadihi utawa kelawan kaulane Gusti Allah. Ya, baik yang berhubungan dengan hubungan dengan Allah, misalnya sholat, ataupun hubungan dengan sesama manusia, misalnya muamalah, transaksi jual beli, tentang misalnya hukumnya kredit motor bagaimana, leasing bagaimana, terus hukumnya apalagi, misalnya MLM, multi level marketing, yang kadang-kadang banyak orang yang terjerembab pada bisnis ini. Ya, santri harus hati-hati, harus cek and recheck. Jangan asal langsung menerima saja. Si apik iki batine iki kok esuk apa ora ana setahun kok entuk apa iso tuku Lamborghini. Tenan nih. Saya didatangi murid saya langsung dari Semarang. Pak ini Pak bisnisnya bagus sekali Pak. Ini kamu mbok menawa mesake guru-guru kaya ngono, mesake kaya mbiyen kok sepedane Shogun terus. Sepedanya kok sepeda bebek merah warnanya terus BMW. Soalnya murid saya itu datang itu mesake, mbok ben iso sugih amane. Terus wah ngomongnya macam-macam. Tadinya di kantor tidak puas, pindah ke rumah. Terus akhirnya saya ngelegake murid saya yang jauh-jauh dari Semarang, saya bilang, saya ini kayak gini, bisnis kayak gini ini Mbak, saya mboten telaten kula niku. Makanya ngapunten nggih, sanes wekdal mawon. Alhamdulillah tidak datang lagi. Jadi banyak yang model bisnis semacam itu. Jadi hati-hati. Bisnis sekarang itu wong itu ora ono sing pengen rugi, ora ono. Jadi hati-hati. Duit dihambur-hamburkan orang mungkin. Mesti dia pengen punya keuntungan. Tidak mungkin duitnya sopo, duitnya mbahmu lah. Ibarat sebar-sebar, kecuali Gus Karim, disebar-sebarnya Gus Karim. Karena Gus Karim ini banknya ini, ya, banknya. Ya, sama dengan namanya, ya, Syekh Abdul Karim. Ya. Al Karim kan wong kang lumo, ya, wong kang lumo. Makanya di sini ada nanti cerita di kitab Fiqhul Hikayah, cerita pertama tentang orang yang dermawan. Kita lanjutkan. Qoriban kana au ba'idan, iku qoriban cedhak kana ana apa ma au ba'idan utawa adoh, dekat ataupun jauh. Aduan iku musuh kana ana apa ma au sadiqan utawa kanca, baik musuh ataupun teman.
Hakiman, iku hakiman, ono. Ini kan aslinya kana hakiman au mahkuman. Jadi kanannya di tengah-tengah. Jadi kan makanya jadi khobarnya kana. Kana terus apa namanya? Kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, isimnya yaitu ma kan. Iku hakiman ngukumi kana ono apa ma au mahkuman utawa den hukumi. Musliman iku wong kang Islam kana ono apa ma au ghairu muslimin utawa saliyane kang Islam. Jadi ilmu fikih itu ya membahas semuanya ini. Musuh ataupun tidak musuh, hakim atau mahkum, muslim ataupun ghairu muslim, semuanya dihukumi dengan hukum fikih. Waqad qala ba'dul ulama, dan teman-teman wis ngucap sapa ba'dul ulama sebagene pira-pira wong alim. Al fiqhu utawi fikih iku kal asadi kaya dene macan. Fisal khiddani ing dalem kulite domba, ad-dha'n. Minal dha'nis naini wa minal ma'zis nain. Dha'n, domba. Jadi yang namanya fikih adalah laksana macan di dalam kulitnya domba. Macan ada di dalam kulitnya domba. Wan nahwu utawi nahwu iku kadhoni kaya dene domba fisal khil asadi ing dalam kulite macan dibalik. Kalau nahwu itu laksana domba di dalam kulitnya macan. Maksudnya bagaimana? Yakni tegese annal fiqha sak temene fikih iku yadhunnuhu nyono ing fikih sapa annasu menungso sahlan ing gampang. Kata manusia itu fikih itu gampang, enteng, fikih itu gampang sekali. Cuma membahas masalah ringan-ringan. Contohnya syaratnya orang puasa 3, yaitu Islam, baligh, berakal, kan gampang. Kemudian puasa itu ada 2 rukun, yaitu an-niyatu wal imsaku anil muftirat. Itu niat dengan mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Minal akli wasyurbi wal ghairi dzalik. Dari makan minum ataupun selain itu kan gampang. Arkanus sholah gampang, sab'ata asyara dalam kitab yang lain. Kalau dalam kitab Safinatun Najah samaniyata asyara ada 18. Ya, kalau dalam kitab Fathul Qorib ada 18. Ada an-niyatu wal qiyamu 'alal qadiri, terus qiraatul Fatihah, kemudian warruku wa tuma'ninatu fihi, wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi, wasujudu wa tuma'ninatu fihi, wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Kan itu namanya fikih, kan gampang. Cuma A, B, C, D. Menurut orang, fikih itu adalah gampang, kecil. Ya, kecil. Ma'annahu sertane sak temene fikih iku wasiun jembar, padahal fikih itu sebetulnya luas sekali. Wan nahwu lan utai nahwu ilmu nahwu bil aksi kelawan sewalike. Yadhunnuhu nyono sapa yadhunnuhu nyono ing nahwu sapa annasu menungso sokban ing kang angel. Jadi nahwu itu menurut santri itu paling angel, ya tidak? Paling angel jarene. Dikira nahwu itu paling sulit. Bingung. Badal ba'ad minal kul, ba'dal kul minal kul, badal istimal, badal kholat, badal idrob kalau dalam imriti tambah. Terus lagi taukid, ma huwa taukid, terus lagi atof, ma huwa atfu, ada ma'tuf alih, ada ma'tuf, ada mudhof ilaih, ada adat ma'dud, bingung. Adat itu ada 4. Adat namanya adat mufrad 1 sampai 10, ada adat murakkab 11 sampai 19, ada adat uqud yaitu 20, 30, 40, ada adat atof 21, 23, 24. Itu namanya nahwu. Menurut prasangka santri nahwu itu paling sulit. Ma'an nahu padahal annahu saat teman nahu iku sahlun gampang. Kok bisa gampang? Sebabnya nahwu itu ya itu saja, tidak ada pengembangan. Kalau bahasa Arab ya ada pengembangan. Kalau bahasa Arab itu kan ada kosakata yang baru. Misalnya ada HP apa kosakatanya? Apa email bahasa Arabnya apa? Al-barid al-elektroni misalnya. Atau email ya. Ya, email. Ada WhatsApp apa bahasa Arabnya? WhatsApp. WhatsApp. Ada lagi misalnya Instagram pakai bahasa. Terus lagi Android apa bahasa Arabnya? Robot. Itu pengembangan kalau bahasanya. Tapi nahwunya tidak ada pengembangan.
Ya semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ya gitu-gitu saja. Badal ya badal itu. Tidak ada pengembangan. Maka santri itu menyangka nahwu itu sulit, padahal gampang. Dan fikih itu disangka oleh santri adalah sulit. Gampang, padahal sulit. Sebabnya apa? Bingung, ada perkara yang baru. Kemudian disamakan dengan fikih yang masa lalu bagaimana? Terus bagaimana dalilnya? Kan sulit. Misalnya vaksin, suntikan, ada infus. Mumet, infus batal apa tidak puasanya. Ada orang yang kena penyakit asma setiap saat harus nyedot udaranya. Itu batal apa tidak? Kalau tidak, wah semaput. Nah, ini fikih kan lebih sulit. Harus cari-cari lagi. Makanya untuk memotivasi kalian, ya makanya nahwu itu kecil ini, kecil ya. Ya tinggal diapal wae al-kalamu al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhun aw taqdiran wa li asmi biha arrafu wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha wa lil af'al biha arrafu wa nasbu wal jazmu wala khudhu fiha lirrafi arba' alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun fa amma ad-dhammatu fatakun alam lirrafi fi salasati mawadi'a bil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Itu saja kan gampang. Gampang, nah, kan gampang itu, ya. Jadi gampang, gampang apa gampang? Gampang. Nah, untuk memotivasi, cuma itu tidak ada pengembangan. Sampai kapanpun kalian sudah dewasa ya begitu, kalian sudah punya anak begitu nahwu, kalian punya cucu begitu nahwu itu, tidak akan ada perubahan. Makanya belajarlah nahwu. Wan nahwu awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama wa kana khairul qutbihi shahirah qurrasatan latifatan syahirah. Itu dalam Imridi dikatakan demikian. Maka penting kita belajar nahwu. Nanti di sini nanti insyaallah mungkin nanti ada pengembangan nahwu oleh Gus Aan nanti dan saudara-saudaranya insyaallah. Saya punya cara mengajar yang gampang karena di Al-Mu'ayyid ini di SMA ini ada SMP umum, belas orang ngerti nahwu sorob. Nah, saya bingung, ada alumni Al-Mu'ayyid sudah bisa jurmiyah. Piye cara ngajarnya? Maka saya pakainya itu nyanyi-nyanyian. Pakai solawat tibil kulub. Tapi seandainya saya suaranya bagus, wah mungkin terpukau. Sayangnya suaranya pas-pasan. Jadi makanya saya, ayo cepat. Saya kalau sendirian nggak mau. ya, itu ada. Tinggal lihat channel saya saja, jangan lupa like and subscribe. And comment. Jadi ada di ini, as-sahlah fil arabiyah, gampang dalam berbahasa Arab. Jadi ditulis Agus Himawan, wong Jawa ya, wong Jawa ini. Agus Himawan. Jadi ada itu, jadi contoh model-modelnya itu, misalnya Naat Man'ud, saya pakai nyanyian. A, I, U, sama tanwin. Aku fathah, kamu fathah, aku kasroh, kamu kasroh, ya soalnya gitu. Aku fathah, kamu fathah, aku kasroh, kamu kasroh, aku dhammah, kamu dhammah, aku tanwin, kamu tanwin, aku dhammah, kamu dhammah, aku tanwin, kamu tanwin. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashar. Contohnya gitu. Nanti saya terangkan. Aku fathah, kamu fathah. Misalnya ini Zaidan qaiman, misalnya gitu. Aku kasroh, kamu kasroh. Zaidin qaimin. Aku dhammah, kamu dhammah. Zaidun qaimun. Aku tanwin, kamu tanwin. Oh, wis mau. Contohnya tadi misalnya Alkitabul jadida, Alkitabul jadidu, Alkitabil jadidi, atau Zaidan misalnya qaiman. Itu contohnya itu. Ada lagi jumlah dibagi dua, itu juga pakai nyanyian, pakai tibil kulub. Jadi saya ini back to sholawat ininya itu. Ya, back to sholawat. Itu ada jumlah fi'liyah. Pola dasarnya fi'il fa'il, setelah itu ada maf'ul, selain itu, ya itu ada, nanti dilihat saja. Nanti kalau ada suara yang serak-serak itu berarti oh itu gurunya itu. Ya. Ada gurunya. Itu ada ini, tapi nggak usah di like, nggak apa-apa. Ya, tidak usah di like supaya tidak viral. Saya takut kalau viral itu. Itu saya pesan dari guru saya. Jurmiyah. Saya membuat
Saya membuat buku Jurmiyah, ya, As-Sahlah fil Jurmiyah. Saya membuat buku. Dibuat di SMA Al-Mu'ayyad. Kita lanjutkan waqad katsura wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sampai jam pinten? Pisan. Ini jam berapa ini? Setengah 3, 10 menit lagi ini. Ini kan masih pembukaan, jadi ya begini ini. Masih bismillahnya kan penjelasannya panjang, alhamdulillahnya. Fathul Karim. Ini insya Allah 10 menit selesai. Yang halaman 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim tidak usah diartikan, kan sudah. Muqaddimah utawi hadhihi iku muqaddimah atau perkara kang dingin. Alhamdulillahil karimil mannan dzitawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah al karim kang maha mulya al mannan kang akeh paring kang akeh paring kanugrahan al minnah al-mannan kang akeh paring kanugrahan. Zitauli kang anduweni kejembaran. Wal fadli lan kang duweni kanugrahan, keutamaan. Ini dalam surat itu ada Ghafirnya. Ya, surat Ghafir kan ada. Zitaul wal ihsani lan kebagusan. Allazi hadana kang wis maringi hidayah sapa Kanjeng Nabi Muhammad na ing kita astagfirullahaladzim. Allazi hadana kang wis maringi hidayah sapa Allah na ing kita lil iman marang keimanan, yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah keimanan. Wa faddala lan sampun maringi anugerah sapa Allah dinana ing agamane kita. Ala sairil adiyani ing atase sekabehane pira-pira agama. Dinun jamannya adiyan. Ing atase sekabehane pira-pira agama. Bi irsalihi kelawan ngutuse Allah kelawan ngutusi Kanjeng Nabi Muhammad ilaina maring kita. Kelawan ngutusi Allah ya. Kelawan ngutusi Allah ilaina maring kita ya, kelawan ngutusi Allah ya. Ilaina maring kita akrama khalqihi ing mulya-mulyane makhluke Allah. Alihi ing atase ngersane Allah. Di Allah mengutus akramal khalqi ajmain, makhluk yang paling mulia. Wa afdolahum akrama wa afdola ma'tuf alih. Wa afdola lan luwih utama-utamane makhluk ladehi ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang paling utama. Dalam Al-Qur'an laqad ja'akum rasulum min anfusikum, itu ada yang membaca min anfasikum. Maknanya min afdolikum. Jadi maknanya adalah telah datang kepada kalian rasul yang paling utama. Itu dalam Tafsir Munir gitu. Ada yang memaknai rasul dari manusia, bukan dari malaikat. Terus habibahu kang dadi kekasih Allah, wa khalilahu lan dadi kekasih Allah padha wae. Wa abdahu lan dadi kaulane Allah, wa rasulahu lan dadi utusane Allah. Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad, ibadal. Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi maring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ing alih ngatasé Kanjeng Nabi wasallam lan maringi keselamatan sapa Allah. Fa maha mongko menghapus sapa Allah bihi kelawan sebab Kanjeng Nabi Muhammad ibadatal autsani ing
nyembah pira-pira berhala. Akramahu mulyaake sapa Allah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Al mu'jizati kang dadi mukjizat. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizat. Jadi dalam keterangan takrif dalam ulumul Qur'an, ma huwal Qur'an? Al-Qur'an huwa al-kitabul mu'jiz. Al-Qur'an adalah kitab yang melemahkan musuhnya. Jadi siapapun yang intelektual cendekiawan mau membahas Al-Quran silahkan. Al-Quran terbuka. Untuk siapa saja yang akan mengkajinya, pasti mereka akan kagum terhadap Al-Quran. Jadi makanya kitab yang melemahkan musuh-musuhnya Allah. Kalau ajuz itu apa? Ajuz itu orang tua, kakek-kakek. Kalau kakek-kakek itu lemah toh. Ya. Kalau berjalan ke sana itu mau keluar saja, ada saktahnya, ada wakofnya. Melampah 3 kali langsung melangkah 2 kali ono saktahnya meneh. Ya, jadi orang tua gitu. Makanya ajuz itu lemah. Nah, mukjizat itu melemahkan. Jadi orang yang tadinya kuat menjadi lemah. Al-mustamir roti kang terus menerus kang tetep ala ta'aqubil azmani ing atase gonta gantine zaman, pira-pira zaman. Jadi mukjizatnya terus menerus loh. Walaupun ganti periode zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang orde reformasi, katanya apa zaman milenial, zaman tahun 2000, zaman apalagi platinum, zaman apa, kapan saja, mulai zaman batu dulu sampai sekarang Al-Quran adalah mukjiz. Terus sampai kiamat, Al-Quran itu adalah mukjizat. Wa asyhadu lan nyeksene sapa ingsun an la ilaha illallah sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah. Wahdahu la syarikalah halis suwiji sapa Allah la syarikalahu ora ana sekuton lahu kadhe Allah. Syahadatan kelawan syahadat maf'ul mutlak. Muhassolatan kang den hasilake lil ghufrani marang pangampunten. Jadi syahadat yang bisa menghasilkan kita diampuni dosa-dosanya. Munqizatan kang nyelametake an qaza yunqizu al munqiz kang nyelametake af'alif ilu muf'il kang nyelametake sahibaha ing wong kang duweni syahadat minan niron saking neraka. Jadi orang yang syahadat akan selamat dari api neraka. Musilatan wasola yasilu ausola yusilu musilatan kang nekani lahu kaduwe wong ila suknal jinani ing omah-omah swarga. Jadi bisa menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd wallahu a'lam bissawab. Fadilatu tilawat Al-Qur'an wallahu a'lam. Insyaallah dilanjutkan besok. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan shalawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.